pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Baca tulis mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehnya ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik bukan? Seperti biasa, sebelum melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Baiklah, pembelajaran untuk hari ini yaitu mengenai tentang mempraktikkan tata cara berwudu dengan benar. Sebelum itu, harus kita ketahui apa sih wudu itu? Hal apa yang ingin dicapai dalam berwudu itu? Nah, yang pertama, capaian pembelajaran. Peserta didik dapat mempraktikkan wudhu dengan benar. Artinya, setiap siswa, setiap anak-anak bisa mempraktikkan wudhu dengan yang benar urutannya. Mulai dari bismillah sampai dengan akhir doa. Selanjutnya, dalam pembelajaran wudhu ini, hal-hal yang harus kita ketahui diantaranya definisi. Apa itu definisi? Definisi artinya apa arti daripada wudhu itu. Yang kedua, sunnah-sunnah daripada hal-hal yang berkaitan dengan wudhu. Yang ketiga, doa sebelum wudhu. Yang keempat, rukun-rukun wudhu. Yang kelima, tata cara berwudhu. Dan yang terakhir, hal-hal apa sajakah yang dapat membatalkan wudhu. Nah, anak-anak, apa arti daripada wudhu? Wudhu menurut bahasa berarti bersih dan indah. Sedangkan menurut syara ataupun istilah, wudhu berarti membersihkan anggota tubuh tertentu seperti muka atau wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dari najis dan mensucikan diri daripada hadas kecil dan hadas besar sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wudhu adalah suatu syarat untuk sahnya sholat yang dikerjakan sebelum orang mengerjakan sholat. Fardu atau rukun wudhu. Yang pertama, niat wudhu dilakukan secara berbarengan atau bersamaan pada saat pertama kali membasuh bagian muka ataupun wajah, baik yang pertama kali dibasuh itu bagian atas, tengah maupun bawah. Yang kedua, membasuh muka. Sebagai batasan muka, panjangnya adalah antara tempat tumbuhnya rambut sampai dengan di bawah ujung kedua rahangnya. Sedangkan lebarnya adalah antara kedua telinga, termasuk muka adalah berbagai rambut yang tumbuh di dalamnya seperti alis, bulu mata, kumis, jenggot, dan godek. Yang ketiga, membasuh kedua tangan beserta kedua siku-sikunya. Dianggap sebagai siku bila wujudnya ada meskipun di tempat yang tidak biasanya, seperti bila tempat kedua siku tersebut bersambung dengan pundak. Yang keempat, mengusap sebagian kecil kepala, mengusap
sebagian kecil kepala ini hanya bisa dengan sekedar mengusap sebagian rambut saja. Yang kelima, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Dalam hal ini yang dibasuh adalah bagian telapak kaki beserta kedua mata kakinya. Tidak harus membasuh sampai ke betis ataupun lutut. Dan yang terakhir, tertib. Yang dimaksud dengan tertib di sini ialah melakukan kegiatan wudhu secara berurutan. Begitu ya, Nak? Selanjutnya, sunnah dalam berwudu. Yang pertama, bersiwak sebelum berwudu. Bersiwak sama dengan bersikat gigi, anak-anak. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, memasukkan air ke mulut. Yang keempat, mendahulukan anggota wudu yang bagian kanan terlebih dahulu. Yang kelima, mengulangi setiap basuhan 2 kali ataupun 3 kali. Yang keenam, menyela-nyela antara jari jemari, tangan, dan kaki. Yang ketujuh, menyela-nyela jenggot yang lebat. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, menyempurnakan wudhu atau secara tertib. Tata cara berwudhu. Yang pertama, niat berwudhu. Yang kedua, membaca basmalah. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh muka sebanyak 3 kali. Selanjutnya, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, menyapu seluruh kepala berikut 2 telinga sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir, membasuh kedua kaki beserta mata kaki sebanyak 3 kali. Niat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Selanjutnya, urutan berwudu. Anak-anakku sekalian, bisakah kalian melihat gambar di atas? Nah, perhatikan baik-baik ya. Pada gambar yang pertama menggambarkan seorang anak yang sedang mencuci tangan. Pada gambar yang kedua, seorang anak yang sedang berkumur-kumur. Sedangkan pada gambar yang ketiga, seorang anak yang sedang membasuh hidung. Dan pada gambar yang keempat, seorang anak yang sedang membasuh wajah. Pada gambar yang kelima, seorang anak sedang membasuh lengan. Pada gambar yang keenam, seorang anak yang sedang membasuh sebagian wajah ataupun bagian rambut. Yang ketujuh, pada gambar tersebut menggambarkan seorang anak yang sedang membasuh kedua telinganya. Dan yang terakhir, seorang anak yang sedang membasuh kedua mata kakinya. Setelah semuanya dilakukan secara tertib atau secara benar, maka diakhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Selanjutnya adalah hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Anak-anakku sekalian, dapatkah kalian melihat gambar di atas? Gambar pertama menggambarkan seseorang yang sedang kehilangan kesadaran atau biasa disebut dengan mabuk. Alasan yang membatalkan selanjutnya ialah keluarnya hadas dari kemaluan, misalnya buang air kecil. Yang ketiga, keluar nanah ataupun darah. Selanjutnya, memakan daging unta. Selanjutnya lagi, hal-hal yang mewajibkan untuk mandi. Dan yang terakhir, bersentuhan dengan yang bukan mahramnya.
Nah, anak-anakku sekalian, dapatkah kalian mengerti dari apa yang sudah Ibu sampaikan? Jika ada hal-hal yang tidak dapat dimengerti, bisa ditanyakan langsung sama Ibu ya, Nak. Sebelum menutup pembelajaran ini, marilah kita bernyanyi bersama-sama dengan menggunakan nada lagu Potong Bebek Angsa. Akan tetapi diubah liriknya ya, Nak ya. Mari kita mulai. Marilah berwudu bersama, melakukan sholat berjamaah. Berwudu itu bersih dan suci. La 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 la. Demikianlah tadi pembelajaran tata cara berwudu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum menutup pembelajaran ini seperti biasa, marilah kita membaca surah Al-Fatihah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.